my YouTube channel. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Sobat Uwu. Sebelumnya gue mau jelasin dulu kenapa namanya Sobat Uwu. Uwu tuh sekarang di kalangan anak-anak kekinian gitu katanya. Uwu tuh katanya yang lucu, gemes, gimana gitu. Ih, Uwu banget sih gitu. Jadi kalian biar kita lebih akrab, so akrab gitu deh. Jadi gue panggil Sobat Uwu, Lisda Oksalis. Oh ya, sebelum perkenalkan nama gue sebenarnya pengen ngasih tahu nih, nama asli gue tuh sebenarnya Lisda Oktavianti, tapi orang-orang taunya namanya Lisda Oksalis. Kenapa sih namanya Lisda Oksalis? Ada ceritanya. Jadi waktu itu gue punya di SD gue tuh ada 3, SD 06, SD 03, dan SD 04. Nah, temen gue ada sekolah di SD 06, gue SD 03. Itu ada namanya tuh lucu banget, namanya siapa gitu, pokoknya belakangnya Oksalis. Ih, kok keren juga gitu namanya. Jadi gue suatu saat gue harus pakai nama ini ya, entah anak gue entah siapa gitu. Pas gue lihat, gue search gitu di Google, coba kalian bisa lihat aja nih Oksalis itu namanya apa. Itu tuh pas gue lihat nama bunga yang ada di Jerman. Jadi gue seneng banget biar nama gue selalu harum gitu kayak bunga. Ya, balik lagi ke profile gue. Ini pertama kali gue punya YouTube channel. Pokoknya kalian harus like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa. Jadi awal gue berkarir itu, gue tadinya tuh gak ada pernah mau kepikiran jadi artis. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi artis? Mungkin sudah jalannya begitu ya. Dulu gue awalnya to be honest sih, gue tuh keluarga gue broken home. Nah, terus dari kecil gue tuh udah biasa cari duit sendiri gitu. Di sekolahan gue entah jual-jual apa gitu, yang penting menghasilkan duit. Pas waktu SMA, gue cuman langganan satu majalah. Dulu tuh terkenal banget langganan majalah. Gue cuma pengen lihat-lihat gitu, seneng, seru kali ya mukanya ada di majalah. Terus nonton TV, seru kali ya mukanya tuh ada di TV gitu. Cuman ngebayang mikir-mikir menghayal-hayal babu kayak gitu aja sih. Tapi lama-lama udah jalannya mungkin Tuhan mendengarkan. Walaupun cita-cita gue sesungguhnya itu jadinya polwan. Jauh banget kan artis sama polwan itu. Kenapa gue mau jadi polwan? Karena gue tuh ngeliat polisi tuh kayak dihargain banget gitu, orang-orang selalu hormat gitu. Bukan berarti gue gila hormat, cuman pengen dihargain aja gitu sama orang-orang gitu. Terus setelah lulus SMA, gue coba deh tuh ngelamar jadi polwan. Gue ikut tes, sampai orang tua gue tuh di rumah nggak tahu. Jadi subuh gue bangun, ikut tes polwan. Habis setelah itu gue kuliah, terus tetangga gue ada buka agensi. Jadi buka agensi gitu, agensi artis gitu, figur-figuran gitu. Gue berawal karir itu jadi figuran, bukan langsung dapat peran gitu, enggak. Jadi figuran dulu pokoknya. Pertama gue daftar polwan, habis itu siangnya gue kuliah, habis itu selesai kuliah, gue ikut syuting. Pertama dulu gue syuting Saras 008, syutingnya di Indosiar. Gue gak tahu deh tuh, dan lo bayangin pertama masuk TV itu cuma padahal lewat-lewat doang, kelihatannya bajunya doang kali, muka mah kagak kelihatan, ternyata baju doang. Tapi udah seneng nunjukin ke orang rumah gue, tuh gue tuh, padahal cuman mana sih orang rumah. Dia cuma nyalain, oh itu bajunya doang yang masuk TV, gue nya mah paling cuma dari belakang doang. Tapi itu udah ngerasa satu kebanggaan gitu buat gue. Perjalanan karir itu nggak terlalu mulus lah, pasti kan ada suka dukanya. Apalagi waktu casting di Bandung casting di Bandung tuh jam 12 malam suruh ke Bandung. Gue tuh naik bis sendirian, habis itu sampai Bandung ngobrol-ngobrol, banyak orang tuh rame. Oh ya udah, kamu tinggal di sini aja, nanti kamu dapat peran utama. Tapi gue nggak mau dong, ngapain, namanya masih culun kan. Apaan sih tuh. Pokoknya tuh di dunia, bukan di dunia acting aja sih, pokoknya semua di dunia kerjaan atau apapun itu pasti ada yang gimana gitu lah pokoknya. Terus akhirnya malam itu juga tuh gue subuh langsung pulang ke Jakarta. Pas gue berangkat ke Bandung itu
nggak ada bis yang langsung Bandung, adanya bisa Tasik. Akhirnya gue turun di tengah tol tuh, turun di tengah tol, gue sendirian ini naik apaan lagi mana cuman pegang duit pas-pasan, agak ada duit banget kan waktu itu. Suka duka itu pokoknya panjang banget, makanya suka banyak yang nanya gitu nge-DM gue di Instagram, Kak mau dong jadi artis, Kak gimana sih perjalanannya? Hey, jadi artis itu nggak gampang. Sebenarnya kalau sekarang ini jadi artis gampang, kalau punya duit tinggal ngedompleng nama siapa, bikin kasus apa, ya itu kan instan gitu jatuhnya. Lo panggil infotainment aja banyak gitu, lo udah bisa terkenal. Cuman kan apa sih karya lo gitu, lo nggak punya karya, cuman sampai sebatas itu doang. Oh dia pernah kasus ini nih sama ini, tapi kan gue nggak mau pengen kayak gitu. Gue pengen tuh karya gue dikenal orang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini gue masuk di Genta Buana, masih banyak fans-fansnya Genta Buana sampai sekarang, dan ya itu udah karya-karya gue, jadi bukan karena instan. Makanya gue selalu ngejelasin ke mereka, jadi artis itu nggak gampang gitu. Kalau misalkan gampang, gue bisa dong ngajak keluarga gue, kakak-kakak gue, ponakan gue jadi artis. Ya kan, satu keluarga aja gue ajak gitu. Banyak yang DM gitu, Kak aku mau dong jadi artis, bisa nggak sih masukin kayak gitu. Yang lo lihat artis itu seneng-seneng, artis itu happy-happy, party-party segala macam, padahal tuh dibalik semua itu kan ada proses menuju ke suksesan mereka. Nah, setelah gue SPG, akhirnya lama-lama gue karena gue orangnya pengen tahu, gue tanya-tanya kru, tanya produser, castingnya di mana sih? Dan alhamdulillah waktu itu zamannya TPI, masuklah gue jadi peran utama di TV Misteri. Honornya itu peran utama waktu itu 600.000. 600.000 habis dia tuh. Kalau gue naik angkot sampai lokasinya lama, kira gue naik taksi, habis aja tuh uang buat bayar taksi. Pernah nyokap gue ngikutin tuh, aduh capek mama nih, ya syuting nggak begini dari pagi ketemu pagi, nggak ada yang enak gitu. Ya udah deh mama nggak ikutan deh kata nyokap gue. Ya udah akhirnya mana-mana gue sendiri gitu. Terus ada temen juga sih buat jagain gue gitu, karena gue tuh orangnya sebenarnya mandiri tapi manja. Gue tuh waktu itu ada teman gue namanya, teman SD sahabat tuh namanya Wiwit, terus ada juga Cika. Jadi dia suka gue ajak syuting buat jagain gue, buat suapin gue doang. Buat suapin gue doang gitu, karena gue orangnya manja. Kalau misalkan gak disuapin nggak mau makan, nggak peduli lapar apa enggak gitu, nggak peduli, yang penting gue makan disuapin aja gitu. Jadi perut kenyang, jadi ada yang merhatiin gitu. Nah habis itu setelah dari TV Misteri ditawarin dia tuh sama Genta Buana. Tadinya gue nggak mau ikut kolosal, apaan sih kolosal itu, capek, harus typing lah, syutingnya di hutan-hutan lah, nyamukin lah, nggak mau. Gue sosok gengsi gitu, nggak mau, apaan sih. Cuman kan pas pada saat itu gue nggak ada job gitu. Ya udah mau nggak mau gue ambil. Pertama gue jadi dayang, pertama pernah tuh di Genta itu jadi dayang. Gue pakai kemben gitu, pakai pakaian rambut dicepol gitu. Terus produsernya Pak Budi itu langsung, Rizda kamu saya kontrak ya katanya gitu. Terus buat masuk di sini, nggak mau kok, orang cuma percobaan doang kok. Ya gue masih gengsi gitu. Terus sama gue ngeliat nominalnya, lumayan juga nih, karena kalau di Genta itu kan dia misalkan kontrak per tahun, dikasih DP 10%. Nah dari DP itu lo bisa ngambil mobil, atau bisa ngambil rumah, atau bisa ngambil uang cash. Nah dari situ kita bulanannya tuh, kita digaji waktu itu bulanan itu tinggal dipotong dari situ gitu. Jadi berapa puluh tahun itu di Genta. Makanya zaman Genta itu, ini di judul ini peran utama, di judul lain tuh bisa cuman figuran doang, satu scene doang gitu. Ya udah akhirnya yang penting kan kita tuh 1 bulan digaji gitu, nggak peduli mau perannya apa, pokoknya yang penting 1 bulan digaji. Nah pas di Genta itu gue dapatnya selalu peran antagonis, kan muka gue antagonis banget kayaknya sih. Terus peran-perannya tuh yang di diskotik gitu. Ya gue pikir karena waktu itu masih muda, masih zamannya bandel-bandelnya tuh, jadi kayak bukan berakting gitu. Jadi gue joget-joget di diskotik gitu, ya jadi diri gue sendiri aja gitu, seneng aja, happy aja gitu. Dan
zamannya masih muda itu nggak terlalu banyak mikirin ya, apalagi waktu itu belum rumah tangga, jadi cuma mikirin diri sendiri aja. Habis gajian jalan kemana, habis duit happy lagi gitu ya, seneng aja pada zamannya tuh. Nah pas gue cerita jadi flashback lagi nih, pas jadi figuran itu gue pernah dapat yang dialog itu. Waktu zaman gue tuh figuran dialog itu cuman misalkan, iya pak, gue jadi waiter, cuman nanya dong, pak mau makan apa, ini menunya. Itu tuh dapat 75.000, dapat duitnya 75.000. Cuman gue senang aja, oh semoga besok dapat dialog lagi deh, soalnya kan lebih gede daripada gue nggak dapat dialog, dapatnya cuma 17.500, ini kan dapat 75.000 kan enak gitu. Jadi akhirnya senang juga lama-lama. Jadi alhamdulillah dapat peran, terus lama-lama digenta. Terus setelah genta nggak ada, gue ke iklan, casting iklan. Satu hari tuh iklan bisa casting 5 tempat, jalan dari sini. Walaupun itu belum langsung dapat, cuman gue pikir ya nggak, masa sih kita dari 100 castingan kita satu pun nggak ada yang dapet gitu. Itu iklan pertama gue tuh iklan rokok, itu jadi tembang desa gitu. Itu tuh udah seneng banget, nongol di iklan, akhirnya gue bisa. Tapi dari situ alhamdulillah berkembang jadi banyak iklan gue, karena gue ngeliat gimana sih kok bisa dapet iklan gitu. Gue lihat, oh pakaian mereka tuh misalkan cari ibu muda, misalkan cari ABG, oh pakaiannya mereka begini. Kalau di iklan tuh nggak selalu harus yang seksi gitu, jadi bukan berpatokan untuk seksi. Jadi lihat karakternya, misalkan karakter ABG pakaian kaos, pakai jeans, pakai cats gitu, atau ibu muda pakai blus, pakai cana cana bahan kayak gitu. Gue lihat lama-lama bisa, oh iya. Akhirnya gue mendalami semua, alhamdulillah dapat peran, dapat banyak iklan gitu. Dan sampai sekarang gue berhijab itu kan baru setahun. Awalnya sih gimana ya, sebenarnya tahu 3 tahun atau 4 tahun lalu gue udah berhijab, tapi masih kayak jalanan puncak, masih buka tutup gitu. Terus gue mikir, masih berpikir tentang duniawi. Gue mikir, nanti gue syutingan gue dikit dong, syutingan gue nggak ada dong. Jadi waktu itu mikir, waktu 3 tahun 4 tahun lalu tuh, setelah gue syuting nggak pakai hijab, tapi setelah abis syuting gue pakai hijab gitu, gue tutup lagi. Cuman gue mikir kok kayaknya belum ada kesiapan banget, jadi ya udahlah buka aja sekalian, nanti aja pakai hijabnya gitu. Pas tahun kemarin gue sekarang berhijab, yang bener-bener berhijab itu baru 1 tahun. Tahun kemarin itu pas lagi umroh, bulan puasa sih gue coba pakai hijab. Gue pakai hijab, terus gue pikir ya rezeki nggak kemana lah. Terus pas lebaran, jadi ada istilahnya ada sepele banget sih. Gue habis dari makam nyokap di Cianjur, pulang lewat puncak tuh macet banget. Kita mau berhenti makan, udah ntar aja, jalan lagi, berhenti makan, ntar aja. Sampai akhirnya tuh ngeliat tempat makan tuh nggak begitu bagus, tempat makan itu sebelah kanan tuh biasa aja. Kita makan di situ aja yuk. Akhirnya dari macet-macet itu gue puter balik. Nah dari situ gue berpikir, ini masalah sepele. Oh berarti rezeki itu udah ada yang ngatur, rezeki itu Allah yang ngatur gitu. Jadi kita jangan takut sama rezeki kita hilang gitu. Jadi dari situ gue makin mantap untuk berhijab. Nah setelah lebaran gue ke umroh. Di situ gue berdoa, ya Allah kalau memang kau izinkan aku berhijab terus, tolong tunjukkanlah gitu. Akhirnya ya udah, pas pulang dari umroh, kok gue kayak untuk keluar nggak berhijab itu kok malu nih. Ya udah akhirnya insya Allah harus dimantapin untuk berhijab kayak gitu. Nah pokoknya suka dukanya tuh banyak banget dikaliku proses-proses menuju seperti ini gitu. Dan semua memang membutuhkan proses, nggak ada yang instan. Kalaupun mau instan itu nggak akan lama gitu. Jadi buat kalian jangan pernah mengeluh atas kehidupan kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau berusaha dan mau bangkit lagi, insya Allah kalian akan menuju kesuksesan itu. Kalian akan mencapai kesuksesan itu. Gitu. Itulah suka dukanya gue gitu. Ini pengenalan pertama gue, dan ini baru kali ini gue cerita
di vlogku ini gitu. Di vlog dimanapun juga gue belum cerita, cuma baru di sini aja karena untuk supaya orang-orang tahu karirnya Rizda tuh kayak gimana sih gitu. Nah, cukup sampai situ aja. Ngomong capek ya, gue ngomong terus. Bentar. Gue pengen touch up dulu, touch up. Gak apa-apa kan, touch up dulu. Gue juga kan pengen cantik, tuh lihat. Pengetan, aduh. Bentar ya. Cuma di touch up. Oh ya, kalian kalau kalian tahu bedak ini tuh bedak gue tuh nggak pernah pakai, namanya mungkin dari kampung ya, asal dari kampung, nggak pernah cocok nih pakai bedak mahal, nggak pernah cocok, pasti selalu jerawatan. Ini tuh bedak murah banget, pokoknya di toko-toko kosmetik di pasar juga ada. Tapi untuk for your information, ini bedak banyak dipakai artis-artis untuk touch up. Jadi ini tuh di kamera bagus. Loh, kok gue jadi promoin bedak ya? Kan buat kalian ngasih tahu aja bahwa kehidupan artis tuh nggak selalu nggak selalu mahal gitu. Artis itu juga manusia kan. Jadi tergantung dari orangnya sih. Malah artis ada yang gue kan artis, yang penting merek, yang penting mahal, gue punya duit gitu. Tapi banyak utang di sana sini, cuman mementingkan ego diri sendiri, mementingkan pride gitu. Banyak kan kayak begitu. Cuman buat kalian ya pokoknya jangan pernah malu, lakukan aja yang menurut kalian nyaman gitu. Jangan pernah mementingkan gengsi, jangan pernah mementingkan gua kan ini begini, jangan. Apa adanya kalian aja gitu. Yes. Nah, pokoknya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Habis vlog ini gue nanti ada vlog macam-macam, jalan-jalan, vlog nanti insya Allah tentang agama juga ada, tentang makanan, pokoknya apapun nanti gue share semuanya di sini. Oke? Cukup sekian, jangan sampai bosan nonton YouTube channel gue. Oke sobat pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau perlu bunyiin loncengnya, teng gebuk pokoknya ya. Dadah, sampai ketemu lagi sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.